Pada praktikum kali ini, kita akan membahas praktikum metabolisme, yaitu kecepatan metabolisme pada manusia berdasarkan teoritis luas permukaan tubuh dan juga konsumsi oksigen pada hewan, yaitu kadal. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, untuk kecepatan metabolisme pada manusia adalah menentukan kecepatan metabolisme secara teoritis berdasar pada luas permukaan tubuh seseorang. Lalu, untuk konsumsi oksigen pada hewan tersendiri, tujuannya adalah untuk mengetahui konsumsi oksigen dan mengukur kecepatan metabolisme pada hewan. Di sini, kami akan menggunakan hewan kadal. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk praktikum kecepatan metabolisme secara teoritis berdasarkan luas permukaan tubuh, alat dan yang dibutuhkan, yang pertama, timbangan badan. Yang kedua, alat mengukur tinggi badan. Yang ketiga, chart du Bois. Untuk praktikum kedua yaitu konsumsi oksigen untuk mengukur kecepatan metabolisme pada hewan, yaitu kadal, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, respirometer. Yang kedua, kristal NaOH. Yang ketiga, sampel hewan, yaitu kadal. Yang keempat, tinta atau bisa juga diganti dengan methylene blue. Yang keempat ada vaselin. Dan yang terakhir adalah tisu. Selanjutnya, kita akan masuk ke cara kerja. Cara kerja praktikum pertama yaitu kecepatan metabolisme pada manusia menggunakan teoritis luas permukaan tubuh. Yang pertama, catat tinggi badan, bobot badan, umur, serta kelamin anggota kelompok. Lalu kedua, tentukanlah luas permukaan tubuh menggunakan chart du Bois. Setelah mengetahui luas permukaan tubuh, carilah banyak kalori yang hilang dalam waktu menit, jam, ataupun per hari dengan menggunakan BME. Setelah itu, luas permukaan tubuh dikalikan dengan banyaknya kalori yang hilang sesuai dengan umur dan jenis kelamin. Maka, kita dapat menentukan kecepatan kalori yang hilang hasil metabolisme. Dengan catatan, BMR atau harian itu sama dengan luas permukaan dari tubuh dikali dengan BME yang berdasarkan umur dan juga kelamin dikali dengan 24. Kenapa 24? Karena satu hari sama dengan 24 jam. Maka akan ketemulah hasil dari laju metabolisme per harinya. Selanjutnya kita akan masuk ke cara kerja dari praktikum kedua, yaitu konsumsi oksigen dan mengukur kecepatan metabolisme pada hewan, yaitu kadal. Yang pertama, timbang hewan spesimen, yaitu kadal. Kedua, masukkan kristal NaOH yang sudah dibalut dengan tisu ke dalam botol Erlenmeyer ataupun botol respiratometer. Yang ketiga, masukkanlah spesimen kadal yang sudah ditimbang. Yang keempat, tutup botol tadi dengan prop yang sudah memiliki skala. Lalu, olesi sekeliling prop tersebut dengan vaselin. Usahakan sampai tertutup rapat agar udara dari luar tidak masuk ke dalam. Lalu, letakkan botol respiratometer secara miring di atas meja atau bisa disebut dengan posisi tidur. Sehingga kedudukan pipet sejajar dengan permukaan meja. Lalu, teteskan methylene blue di ujung dari pipet yang terbuka. Setelahnya, amati pergerakan tetesan methylene blue tadi dan catat jarak yang ditempuh selama waktu tertentu. Lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali. Setelah mendapat konsumsi oksigen per bobot badan, hitunglah konsumsi oksigen dalam setiap jamnya. Metabolisme adalah proses perubahan kimia dan energi dalam tubuh yang mengubah makanan menjadi sumber energi
untuk pertumbuhan, reproduksi, aktivitas, dan menjaga suhu tubuh. Energi yang diperoleh ini itu melalui oksidasi karbohidrat, protein, dan lemak yang menghasilkan CO2 dan air juga tembaga. Proses oksidasi dalam tubuh itu berlangsung secara bertahap, disebut juga katabolisme, yaitu pemecahan molekul kompleks menjadi sederhana dan menghasilkan energi. Sebaliknya, anabolisme adalah sintesis molekul kompleks dari molekul sederhana yang membutuhkan energi. Nah, energi yang dihasilkannya itu disimpan dalam bentuk senyawa fosfat, protein, lemak, atau karbohidrat kompleks. Jumlah energi yang dilepaskan oleh katabolisme ini itu sama dengan energi yang dilepaskan saat memakan makanan yang nantinya dibakar oleh tubuh. Nah, energi ini itu digunakan untuk kerja tubuh ataupun bisa juga disimpan atau dilepaskan sebagai panas. Nah, laju pelepasan energi per waktu itu disebut dengan MR atau laju metabolisme basal, yaitu di mana tingkat energi minimum itu mempertahankan kehidupan. Nah, kecepatan metabolisme ini tuh antara laki-laki dan perempuan itu berbeda karena dipengaruhi oleh luas permukaan tubuh serta komposisi tubuhnya itu masing-masing. Dimana di laki-laki itu yang umumnya memiliki massa otot yang lebih besar daripada perempuan, dan sehingga menyebabkan laju metabolisme mereka itu cenderung lebih cepat karena memiliki massa otot yang membakar lebih banyak kalori bahkan saat tubuh sedang beristirahat. Nah, sebaliknya pada perempuan cenderung memiliki persentase lemak tubuh yang sedikit karena kecepatan metabolismenya itu lebih tinggi, terutama lemak yang bersangkutan yang ada di area pinggul dan paha. Pada perempuan itu luas permukaannya aktif metabolik serta lemak yang adanya itu tidak ada di laki-laki. Selain itu, pengaruh hormon juga yang ada pada wanita itu berpengaruh. Nah, untuk energi panas yang tadi dikeluarkan itu, yang BMR itu merupakan biasanya dihitung dalam kalori atau kilokalori, di mana 1 kilokalori itu setara dengan 1000 kalori. Nah, total produksi panas dalam tubuh itu mencakup energi metabolisme basal atau BMR yang ditambah dengan energi tambahan untuk aktivitas lainnya. Nah, metabolisme ini sangat penting untuk memastikan fungsi tubuh berjalan optimal. Hasil pengamatan kelompok kami itu perhitungannya berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan luas permukaan tubuh, serta BME atau kalori per jam. Hasil pengamatan kelompok kami menghitung kecepatan metabolisme setiap anggota kelompoknya itu berdasarkan usia, jenis kelamin, tinggi badan, berat badan, dan luas permukaan tubuh, serta BME atau kalori per jamnya. Yang pertama itu ada Rifka dengan kurang lebih itu 1200 kalori per hari, Nasya 1000 kalori per hari, Syifa 1450 kalori per hari, Khairunisa dengan 1300 kalori per hari, dan Ramdan dengan 1500 kalori per hari, dan yang terakhir Vali dengan 2100 kalori. Terlihat sangat signifikan bahwa di mana kalori per hari yang dibutuhkan oleh wanita itu lebih sedikit dibandingkan dengan pria, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah dilakukan perbandingan dengan data-data yang diperoleh dari kelompok lain, terjadi perubahan antara BMR atau basal metabolic rate dengan BME atau basal metabolic energy. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme dari tiap orang, yang pertama terjadi karena adanya perbedaan usia. Seiring bertambahnya usia, maka massa otot cenderung menurun yang mengakibatkan penurunan BMR-nya juga. Hal ini berarti tubuh membakar lebih sedikit kalori saat istirahat. Yang kedua, ada perbedaan jenis kelamin. Pria umumnya memiliki massa otot yang lebih besar daripada wanita, sehingga BMR mereka akan cenderung lebih tinggi. Yang ketiga, komposisi tubuh. Orang-orang dengan massa otot yang lebih besar memiliki BMR yang lebih tinggi karena otot membakar lebih banyak kalori daripada lemak bahkan saat istirahat. Yang keempat, ukuran tubuh. Seseorang dengan tubuh yang lebih besar secara alami memiliki BMR yang lebih tinggi karena membutuhkan lebih banyak energi untuk mempertahankan fungsi tubuh.
Yang kelima, ada genetika atau gen. Faktor genetika dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme seseorang. Beberapa orang secara alami memiliki metabolisme yang lebih cepat daripada yang lain. Yang keenam, ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur dapat meningkatkan massa otot dan juga meningkatkan BMR-nya loh. Yang ketujuh, ada hormon. Hormon tiroid berperan penting dalam mengatur metabolisme. Kondisi seperti hipotiroidisme atau tiroid kurang aktif dapat memperlambat metabolismenya. Yang kedelapan, ada suhu lingkungan. Suhu ekstrim dapat mempengaruhi metabolisme. Tubuh membakar lebih banyak kalori untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kondisi yang sangat panas atau dingin. Yang kesembilan, ada diet. Yang sangat rendah kalori dapat memperlambat metabolisme karena tubuh masuk ke model kelaparan untuk menghemat energi. Yang terakhir, ada kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan tertentu seperti penyakit tiroid dapat mempengaruhi kecepatan metabolisme. Hingga dapat disimpulkan BME atau Base Metabolic Rate merupakan jumlah kalori yang dibakar tubuh saat istirahat untuk mempertahankan fungsi dasar seperti bernafas, sirkulasi darah, dan juga fungsi organ. Sedangkan BME atau Basal Metabolic Energy merupakan energi yang dikeluarkan oleh tubuh untuk menjalankan fungsi-fungsi dasar tersebut. Pada dasarnya, BME ini diukur dari kalori, sedangkan BME mengacu pada energi yang digunakan untuk mencapai BME tersebut. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan metabolisme diantaranya ada usia, jenis kelamin, komposisi tubuh, ukuran tubuh, genetika, aktivitas fisik, hormon, suhu lingkungan, diet, juga kondisi Selanjutnya merupakan hasil pengamatan dari praktikum konsumsi oksigen. Nah, hewan yang kami amati yaitu kadal betina dan kadal jantan. Berdasarkan hasil pengamatan, diperoleh data konsumsi oksigen pada kadal betina dan kadal jantan. Kadal betina dengan berat 32,91 gram memiliki konsumsi oksigen sebesar 1,6 dalam 25 menit. Hal ini menunjukkan konsumsi oksigen yang lebih rendah dengan waktu pengamatan yang lebih lama. Sementara itu, kadal jantan dengan berat 24,78 gram mengonsumsi oksigen sebanyak 6,5 dalam 3 menit saja. Ini menunjukkan konsumsi oksigen yang lebih tinggi dengan waktu pengamatan yang lebih singkat. Kedua kadal ini merupakan hewan Poikilotherium yang berarti suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan. Sistem respirasi pada hewan berfungsi untuk mendukung proses pertukaran gas yang esensial bagi metabolisme tubuh. Setiap jenis hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda, tergantung pada lingkungan hidupnya. Kadal, sebagai salah satu jenis reptil, memiliki sistem pernapasan yang khas, yaitu menggunakan paru-paru sebagai organ utama pertukaran gas. Sistem pernapasan pada hewan memiliki variasi berdasarkan kelompoknya. Yang pertama, ada ikan, dia bernafas menggunakan insang, lalu dilanjut dengan amfibi yang bernafas dengan kulit, insang, dan paru-paru, tergantung bagaimana fase hidup hewan tersebut. Selanjutnya ada reptil yang termasuk tadi yaitu kadal, bernafas dengan menggunakan paru-paru. Dan yang keempat yaitu ada burung, memiliki paru-paru dengan kantung udara atau pundi-pundi udara untuk efisiensi oksigenisasi. Selanjutnya ada mamalia menggunakan paru-paru dengan sistem pernapasan yang lebih kompleks. Sistem pernapasan pada kadal termasuk dalam kelas reptilia yang bernafas dengan paru-paru di sepanjang hidupnya. Beberapa karakteristik sistem pernapasannya yaitu yang pertama ada organ pernapasan utama. Organ pernapasan utama pada kadal yaitu memiliki sepasang paru-paru yang berfungsi sebagai tempat utama pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida. Struktur paru-parunya lebih sederhana dibandingkan dengan struktur dari mamalia, tetapi lebih berkembang dibandingkan amfibi. Yang kedua, ada proses pernapasan. Yang pertama, yaitu dengan udara masuk melalui lubang hidung, melewati trakea, lalu masuk ke dalam paru-paru binatang kadal. Pertukaran gas terjadi di dalam paru-paru melalui kapiler darah. Oksigen diedarkan ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah, sedangkan karbon dioksida dikeluarkan saat ekspirasi. Kadal merupakan hewan berdarah dingin atau exotherm, laju pernapasannya dipengaruhi oleh suhu lingkungannya.
Beberapa spesies kadal memiliki kantung udara ditambah untuk membantu pernapasan. Kadal darat biasanya memiliki kapasitas paru-paru yang lebih besar dibanding dengan kadal yang hidup di air, karena untuk menyimpan lebih banyak oksigen. Sistem pernapasan pada kadal menggunakan paru-paru sebagai alat utama pertukaran gas. Struktur paru-parunya lebih kompleks daripada amfibi, tetapi dia lebih sederhana daripada mamalia. Kinerja sistem pernapasannya itu sangat bergantung pada suhu lingkungan, karena kadal adalah hewan ektoterm. Baiklah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan dari praktikum yang telah kita lakukan. Nah, pada analisis data konsumsi oksigen dalam praktikum ini, kita menguji konsumsi oksigen pada kadal betina dan juga kadal jantan menggunakan respiratometer. Nah, data yang diperoleh menunjukkan bahwa yang pertama nih, kadal betina memiliki berat 32,91 gram dengan kenaikan konsumsi oksigen sebesar 1,6 mili pada menit ke-25. Lalu yang kedua, ada kadal jantan memiliki berat 24,78 gram dengan kenaikan konsumsi oksigen sebesar 10 mili pada menit ketiga. Nah, dari data tersebut, terlihat bahwa kadal jantan menunjukkan laju konsumsi oksigen yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kadal betina. Meskipun beratnya lebih ringan ya pada kadal betina. Nah, hal ini dapat dihubungkan dengan beberapa faktor yang memengaruhi metabolisme dan kebutuhan oksigen. Nah, lalu selanjutnya ada faktor dari pengaruh jenis kelamin. Nah, perbedaan dalam konsumsi oksigen antara kadal betina dan jantan dapat disebabkan oleh perbedaan fisiologis dan hormonal. Kadal jantan mungkin memiliki tingkat metabolisme yang lebih tinggi, terutama jika mereka lebih aktif atau berada dalam fase reproduksi. Lalu, pada kadal betina dengan berat yang lebih besar mungkin memiliki kebutuhan metabolik yang berbeda, tetapi dalam hal ini mereka menunjukkan laju konsumsi oksigen yang lebih rendah. Nah, selanjutnya dari segi pengaruh berat badan, nah berat badan hewan seringkali berhubungan dengan kebutuhan energi dan oksigen yang ia butuhkan. Jadi, meskipun kadal betina lebih berat, laju konsumsi oksigen tidak selalu sebanding dengan berat badan. Kadal jantan yang lebih ringan menunjukkan kemampuan untuk menggunakan oksigen secara lebih efisien atau mungkin memiliki aktivitas fisik yang lebih tinggi selama pengujian. Nah, selanjutnya dari jenisnya hewan sendiri, kadal ini merupakan hewan polycoterm kan. Nah, di mana kadal termasuk dalam kelompok hewan berdarah dingin, yang dimana yang berarti suhu tubuh mereka bergantung pada lingkungan sekitar. Ini berimplikasi pada laju metabolisme dan konsumsi oksigen. Pada suhu yang lebih hangat, kadal cenderung memiliki laju metabolisme yang lebih tinggi sehingga meningkatkan konsumsi oksigen. Dalam uji ini, jika suhu lingkungan selama percobaan tidak dikendalikan, dapat memengaruhi hasil pengukuran konsumsi oksigen, baik pada kadal betina maupun kadal jantan. Jadi karena waktu itu praktikumnya sesuai dengan suhu yang ada, maka ini juga mempengaruhi. Lalu pada aspek lainnya seperti faktor-faktor lain itu mempengaruhi hasil pengujian juga. Misalnya apa? Misalnya ada aktivitas fisik. Nah, kadal jantan mungkin lebih aktif setelah percobaan sehingga meningkatkan laju konsumsi oksigen. Karena memang kadal jantan itu pas di tabung yang kacanya memang bergerak sangat aktif. Lalu selanjutnya pada suhu lingkungan nih. Sebagai hewan polycoterm, suhu di sekitar dapat mempengaruhi laju metabolisme. Jika suhu lingkungan lebih tinggi saat pengujian kadal jantan, ini dapat menjelaskan peningkatan konsumsi oksigen. Lalu selanjutnya ada konsumsi kesehatan, yang dimana ada kondisi kesehatan, yang dimana kesehatan umum dari masing-masing kadal juga dapat mempengaruhi hasil. Kadal yang sehat cenderung memiliki metabolisme yang lebih baik. Jadi memang ada beberapa faktor lain yang mungkin memengaruhi pada praktikum ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan dari praktikum yang telah kita lakukan, yaitu uji konsumsi oksigen pada spesimen kadal. Nah, berdasarkan hasil praktikum uji konsumsi oksigen menggunakan respirometer, terdapat perbedaan yang signifikan antara kadal betina dan juga kadal jantan, di mana dalam hal konsumsi oksigen, kadal jantan menunjukkan laju konsumsi oksigen yang jauh lebih tinggi meskipun memiliki berat badan yang lebih ringan dibandingkan dengan kadal betina. Nah, ini menunjukkan bahwa jenis kelamin dan faktor fisiologis lainnya berperan penting dalam menentukan kebutuhan oksigen pada kadal. Selain itu, aspek seperti aktivitas fisik dan juga kondisi lingkungan harus dipertimbangkan untuk memenuhi sepenuhnya pola konsumsi oksigen pada kedua jenis kelamin ini.
Nah, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor ini secara mendalam dan mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai metabolisme kadal. Baiklah, cukup sekian pembahasan serta kesimpulan dari praktikum yang telah kami lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.